Halo kawan pajak, kembali lagi di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar bersama saya Esther, penyuluh pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Kawan pajak, sejak implementasi sistem Cortex, pengaturan NPWP keluarga dan NPWP istri kini menjadi perhatian penting dalam administrasi perpajakan kita. Nah, mungkin kawan pajak sering bingung ya soal NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Mulai dari apakah harus digabung suami, apakah NPWP istri perlu dinonaktifkan, sampai bagaimana pelaporan SPT-nya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara ringan tapi juga tuntas bagaimana konsepnya, apa yang berubah dan apa yang perlu kita siapkan sebagai wajib pajak. Dan telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang akan membahas tentang NPWP keluarga dan NPWP istri, yaitu Mas Heri Nugroho. Beliau adalah penyuluh pajak di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Selamat pagi Mas Heri. Pagi Kak Esther, pagi kawan pajak. Bagaimana nih kabarnya Mas Heri? Alhamdulillah siap. Siap ya, siap sharing terkait dengan NPWP keluarga dan juga NPWP istri ya. Dengan senang hati. Iya. Nah, jadi kawan pajak mungkin kita perlu tahu dulu nih bagaimana apa sih yang dimaksud dengan NPWP dalam keluarga ya. Nah, Mas Heri mungkin bisa brief dulu ya atau diberikan penjelasan ya terkait dengan apa sih prinsip umum pengaturan tentang NPWP keluarga, karena sejak implementasi Cortex ini ya semakin digaungkan seperti itu ya Mas Heri ya. Baik, jadi kawan pajak dalam perpajakan di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya apa? Jadi penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga ini digabungkan sebagai satu kesatuan dan kewajiban perpajakannya nanti dilaksanakan oleh kepala keluarga. Oke. Gitu. Nah, jadi secara umum penghasilan istri kemudian anak yang belum dewasa ini nanti digabung dengan penghasilan suami sebagai kepala keluarga. Nah, namun dalam kondisi tertentu kewajibannya untuk perpajakan ini dapat dilakukan secara terpisah. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya pengaturan terkait dengan keluarga itu sebagai satu entitas ekonomi berarti ya Mas Heri ya. Itu sebenarnya sudah lama ya Mas ya, sudah pernah diatur sebelumnya di undang-undang ya. Betul. Jadi teman-teman kawan pajak semuanya bisa mengecek di KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia. Ada di situ dan juga ke aturan turunannya di peraturan pemerintah maupun ketentuan terbaru ada di Per 7 tahun 2025. Oke, jadi seharusnya memang satu unit keluarga itu digabung seperti itu ya Mas Heri ya. Betul. Nah, lalu jika secara umum memang digabung, tapi ada kondisi tertentu nggak Mas yang membuat kewajiban perpajakannya itu dapat dipisahkan? Nah, ini yang perlu diperhatikan kawan pajak. Jadi defaultnya memang adalah digabung, tapi memang ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan bisa untuk melaksanakan kewajibannya secara terpisah. Jadi ada 3 kondisi utama. Yang pertama, bila suami dan istri ini hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Artinya mereka udah pisah gitu ya. Udah pisah. Kemudian yang kedua ada perjanjian pisah harta dan penghasilan. Ini kalau kita biasa mengenalnya selama ini dalam singkatan PH gitu ya, pisah harta. Jadi biasanya suami istri sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah untuk pisah harta. Nah, ini masuknya di sini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering terjadi jika istri ini memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Ini kalau Kak Esther kita bisa bilang ini yang sering kita lihat, kita biasa kenal dengan MT gitu. Jadi misalkan si istri biasa bekerja, biasanya dia membutuhkan administrasi perpajakan sendiri, dia memilih untuk udah deh nggak usah gabung suami, lakukan sendiri. Nah, ini masuknya ke sini MT. Gitu. Jadi tadi ada 3 kondisi ya. Yang pertama, suami dan istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kemudian juga ada perjanjian antara istri dan suami untuk melakukan pisah harta dan penghasilan yang tadi juga disingkat dengan PH ya. Lalu juga yang ketiga, ini istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, MT. Jadi kalau MT ini tidak ada perjanjian tertulis seperti itu ya Mas Betul Heri ya? sekali. Yang tadi disingkatnya MT. Jadi mungkin nanti kawan pajak jangan sampai bingung
bingung lagi ya, maksudnya PH, MT itu apa gitu ya. Jadi memang ketiganya berbeda. Ya, biasanya nanti muncul di SPT tahunan ya. Ya, betul. Pilihannya itu ya, Mas ya. Yes. Oke. Nah, misalkan ada contoh nih, Mas. Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan juga anak usia 10 tahun. Oke. Jadi anaknya masih kecil ya? Ya, anaknya masih belum dewasa lah ya kategorinya ya, Mas ya. Ketika anak itu memiliki penghasilan endorsement misalkan sebagai influencer gitu ya. Banyak sekarang kejadian. Banyak ya. Nah, itu bagaimana perpajakannya jika dilihat dari tadi perspektif sebagai satu entitas ekonomi perpajakan. Baik, ini menarik jadi kawan pajak ya. Sekarang banyak sekali ya, mungkin anak-anak yang sudah punya penghasilan seperti itu. Nah, ini kasusnya berarti 10 tahun belum dewasa ya, karena untuk dewasa yang diatur oleh ketentuan umum perpajakan, undang-undang perpajakan di Indonesia itu adalah kalau dia sudah 18 tahun dan belum sudah pernah menikah, itu sudah dianggap menikah, sudah dianggap dewasa. Jadi kalau untuk anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, penghasilannya dari manapun sumbernya itu digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Nah, tapi harus ada catatan juga nih kawan pajak perlu diperhatikan ya. Misalnya kalau orang tuanya sudah terpisah, ini penggabungannya ini mengikuti keadaan yang sebenarnya. Jadi ikut ke ayah atau ibu, nggak boleh ikut dua-duanya seperti itu. Jadi dipilih salah satu ya. Jadi tadi untuk anak yang dianggap dewasa itu menurut Undang-Undang Perpajakan ya Mas ya, sesuai dengan peraturan perpajakan itu berusia 18 tahun dan atau sudah pernah menikah dan belum menikah gitu ya, itu yang dianggap belum kalau yang dianggap dewasa yang belum dewasa itu belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi dia syaratnya kumulatif gitu ya. Jadi belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan ketika mungkin ketika kondisinya keluarganya berpisah gitu ya orang tuanya, maka dipilih salah satu, dia penggabungannya di ayah atau di ibunya. Betul, harus memilih salah satu. Oke. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke kasus yang sering ditanyakan ya oleh kawan pajak. Karena kan sekarang zaman modern ya Mas ya, banyak wanita yang sebagai istri juga bekerja seperti itu. Nah, misalkan nih suami dan istri menikah di tahun 2025 dan keduanya sudah punya NPWP sebelumnya masing-masing ya. Nah, tidak ada perjanjian pisah harta dan mereka masing-masing bekerja pada satu pemberi kerja saja. Jadi satu kantor, bukan satu kantor tapi satu pemberi kerja ya, tidak memiliki penghasilan yang lain selain dari penghasilan yang lainnya seperti itu ya Mas ya. Nah, dalam kondisi ini apakah istri harus memiliki NPWP sendiri atau dia harus menggunakan NPWP suami, bagaimana itu Mas? Nah, ini mungkin dilema yang dialami oleh wanita karir ya untuk terkait perpajakan. Apakah dia harus digabung atau NPWP-nya digabung atau bisa memilih terpisah? Jadi kawan pajak untuk case ini kita kan menganut self assessment Kak Esther ya. Jadi wajib pajak berhak untuk memilih keduanya, boleh antara digabung ataupun memilih terpisah. Yang perlu diperhatikan adalah apa konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi kalau misalkan si istri ini memilih untuk NPWP-nya digabung, maka nanti tentunya yang pertama pelaporan SPT-nya untuk si istri ini gabung ke suami. Tentunya ini lebih ringan ya, karena dia sudah tidak ada lagi kewajiban untuk lapor SPT sendiri. Aduh, urusan suami deh untuk SPT tahunan gitu. Kedua, jika penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan tidak terkait usaha suami untuk PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan ini nanti dilaporkan di SPT suami sebagai penghasilan yang bersifat final. Jadi final itu artinya sudah tidak dimasukkan di ditambahkan di penghasilan suami seperti itu. Jadi dia tidak perlu dihitung ulang kembali gitu ya Mas ya? Betul, gitu. Cukup nanti jadi dari si istri nanti bukti potongnya tinggal di store ke suami atau nanti kalau sudah via Cortex nanti insya Allah akan prepopult ya, ada otomatis muncul di SPT suami seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk
wanita karir ya, wanita karir sebagai istri. Jadi memang pilihannya ada dua tadi Mas ya. Dia bisa memilih untuk bergabung dengan suaminya. Yang maksudnya bergabung ini adalah kewajiban pelaporannya ya Mas ya. Kewajiban pelaporannya. Jadi, nah, tapi tadi ada yang kedua Kak Esther. Jadi kalau memilih terpisah apa konsekuensinya? Jadi kalau misalkan memilih terpisah, konsekuensinya tentunya suami dan istri ini nanti tetap menyampaikan SPT sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, PPAC 21 untuk si istri ini tidak bersifat final dan nanti harus dihitung ulang secara proporsional dalam SPT. Seperti itu. Ini yang sering terlupa nih. Jadi kalau MT si istri memilih terpisah, ini ada kewajiban untuk menghitung ulang secara proporsional dalam SPT. Jadi dampaknya sebenarnya besar ya Mas ya? Iya, jadi proporsional tuh misalnya si istri penghasilannya 100 juta, si suami penghasilannya 300 juta, itu kan biasanya sudah dipotong masing-masing oleh perusahaan. Misalnya si istri dipotong 5 juta, si suami dipotong 10 juta. Nah, nanti ini harus digabung dulu. Nanti di SPT ada lembar tersendiri untuk menggabung, penghasilannya kan berarti gabungan menjadi 300 juta. 100 tambah 200. Tambah 200, oke. Kemudian untuk PPh-nya 5 juta dan 10 jadi 15. Nah, proporsinya itu berarti nanti untuk si istri adalah 100 juta per 300 juta dikalikan pajak gabungannya, 15 juta. Seperti itu. Untuk si suami berarti sisanya seperti itu. Nah, itu yang sering terlupa. Nah, nanti untuk via Cortex tentunya itu udah akan otomatis tersinkron ya untuk data suami istri. Jadi lembar ini kalau tidak diisi sepertinya tidak bisa tersubmit seperti itu. Jadi ternyata dampaknya itu selain dari sisi pelaporan, ternyata dari materialnya juga ya Mas ya? Bisa ada jadi. Ya? Jadi ini hanya simulasi ya untuk case-nya nanti per case sesuai dengan penghasilannya dan PTKP dari masing-masing suami istri tersebut. Jadi tadi pilihannya ada dua ya kawan pajak ya. Yang pertama bisa memilih untuk bergabung pelaporannya dengan suami atau juga memilih untuk terpisah. Dengan konsekuensi tadi perhitungan pajaknya harus dihitung kembali, digabung dengan penghasilan suami dulu gitu. Dan ini syarat utamanya adalah tadi satu pemberi kerja saja ya. Satu pemberi kerja saja sumber penghasilannya. Ya, itu baru bisa menjadi penghasilan final gitu. Nah, lalu kalau misalkan NPWP istri itu digabung ya Mas Heri ya, apa yang harus dilakukan? Misalkan nih tadi contohnya kan baru menikah di tahun 2025 ya, berarti kan NPWP-nya masing-masing sebenarnya sudah aktif, masih aktif gitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan istrinya memang memilih untuk dilakukan penggabungan dengan suami? Jadi kalau misalkan si istri memilih, lebih baik digabung nih, ini pilihan terbaik, sudah ditimbang-timbang untuk digabung saja gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan dari pihak si istri, silakan untuk mengajukan nonaktif. Mengajukan nonaktif, kemudian setelah itu dari pihak suami apa yang perlu dilakukan? Silakan untuk memasukkan data istrinya ke data unit keluarga dengan status tanggungan. Jadi ada dua hal itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan seperti yang sudah Mas Heri sampaikan ya kawan pajak ya, dari sisi istri ada kewajibannya untuk menonaktifkan NIK dia sebagai NPWP, dan dari suami harus memastikan bahwa istrinya sudah masuk ke daftar unit keluarganya ya. Betul di sekali. Family Tax Unit ya, FTU-nya. Jadi kalau misalkan belum masuk, jadi belum bisa digabung ya Mas Heri ya? Belum sempurna untuk proses penggabungannya. Iya, konsekuensinya nanti kalau belum masuk ke daftar unit keluarga, nanti terkait bukti potongnya belum bisa. Kalau dia membutuhkan untuk buat bukti potong, nanti belum bisa digunakan untuk NIK-nya gitu. Jadi NIK-nya itu harus masuk ke dalam daftar unit keluarga suami gitu ya Mas betul. Ya? Nah, berarti kalau dulu kan kita mengenalnya kan taunya ya Mas ya, ketika mau gabung dengan pelaporan dengan suami, maka NPWP istri itu harus dihapus. Betul. Nah, kalau sekarang tadi Mas Heri kayaknya ada menyampaikan nonaktif. Kan nonaktif dan non-efektif dihapus beda ya Mas ya? Iya. Nah, jadi kalau sekarang dengan implementasi Cortex ini, apakah
NPWP istri itu harus dihapus? Nah, jadi ini kawan pajak perlu perhatikan ya, Kak Esther. Jadi ketentuan yang terbaru untuk implementasi Cortex terkait dengan NPWP ini diatur di Per 7 2025. Ya, Per Dirjen nomor 7 tahun 2025. Kalau dulu memang kita mengenal istilah untuk dihapus. Jadi apabila suami istri punya NPWP masing-masing, kemudian mereka ingin digabung, maka si NPWP istri harus dihapus dulu, baru masuk ke suami, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pemadanan NIK menjadi NPWP. Betul. Ya, jadi NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Nah, dengan ketentuan tersebut, NIK ini nggak bisa lagi dihapus, karena itu tidak ada ketentuannya di DJP. Gitu. Jadi, agar digabung, ya solusinya adalah, proses bisnisnya adalah dinonaktifkan. Dinonaktifkan ya? Ya, jadi ini juga istilah baru ya. Kalau dulu kita mengenal non-efektif. Nah, kalau di Per 07 sesuai dengan untuk implementasi Cortex ini, kita mengenal istilahnya non-aktif. Non-aktif. Jadi NIK istri sebagai NPWP harus dinonaktifkan. Betul, seperti itu. Jadi dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya sendiri dan digabung dengan suami. Betul sekali. Tapi kalau untuk pemotongan gaji istri tetap menggunakan NIK ya Mas, tetap bisa ya? Betul sekali. Jadi kawan pajak semuanya, sekali lagi kalau untuk kewajiban untuk istri, misalnya istri bekerja tadi ya, untuk kepentingan bukti potong dari perusahaan gimana? Nah, bisa atas nama istri dengan syarat tadi sudah nonaktif, kemudian sudah masuk istri ini, NIK-nya sudah masuk ke DUK suami, data unit keluarga suami, sebagai tanggungan. Jadi penting ya Mas, ternyata ada 2 step tadi ya, udah disampaikan sebelumnya juga sih. Yang pertama tadi harus dinonaktifkan dulu NPWP istrinya, kemudian suami harus memastikan sudah masuk NIK istri ke dalam daftar unit keluarganya. Jadi kalau misalkan kedua sebagai tanggungan ya, jangan lupa ya kawan pajaknya, sebagai tanggungan. Jadi ketika sudah dilakukan 2 hal tersebut, nah itu sebenarnya NIK istri itu akan akan aman aja ya, Mas, saya digunakan untuk sebagai digunakan dalam pemotongan gaji istri di tempat dia bekerja. Betul seperti itu sekali. Mas ya. Nah, tadi Mas Heri juga sudah menyampaikan terkait dengan nonaktif. Nah, kira-kira tuh bagaimana sih Mas proses nonaktifnya? Apakah kita harus ke KPP terdaftar atau kita bisa menyampaikannya melalui online? Tapi kalau misalkan online itu dari mana? Gimana tuh Mas Heri? Baik, jadi kalau misalkan kawan pajak ingin mengajukan terkait dengan nonaktif ya, silakan mengajukan via Cortex. Jadi kita dengan implementasi Cortex ini mengarahkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan-permohonan via Cortex. Nanti pengajuannya tentunya wajib pajak harus punya akun Cortex dulu ini. Tapi dalam hal tidak bisa, misalkan terkendala gitu ya, silakan bisa mengajukan ke KPP terdekat. KPP mana saja terdekat, tidak harus KPP terdaftar. Seperti itu. Jadi seperti yang diusung oleh DJP ya, omni-channel dan juga borderless. Jadi kawan pajak bisa memilih, bisa melalui offline langsung datang ke KPP terdekat ya. KPP terdekat berarti tidak harus di KPP terdaftar. Betul. Ya Mas ya. Nah, lalu juga bisa offline atau tadi melalui online melalui Cortex. Jadi jalurnya hanya melalui Cortex seperti itu Mas ya. Diutamakan Cortex, dalam hal tidak bisa ke KPP terdekat. Seperti itu. Dan nanti kalau misalkan pengajuan, nanti diajukannya kalau misalkan Cortex atau ke KPP, baik via Cortex ataupun KPP terdekat, nanti prosesnya tetap di KPP terdaftar. Seperti itu. Jadi nanti secara sistem akan diproses oleh teman-teman yang mengampu di KPP terdaftar. Jadi approvalnya ataupun penelitiannya di KPP terdaftar, tapi kawan pajak bisa menyampaikan permohonannya by online di Cortex atau bisa langsung ke KPP terdekat. Betul. Ya, KPP terdekat. Nah, mungkin bagi kawan pajak yang masih penasaran nih Mas ya, kalau misalkan KPP terdekat di sini mungkin agak jauh gitu ya, jadi tidak terdekat lagi ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas caranya mengakses melalui Cortex kayak gitu kan? Kalau misalkan online kan lebih mudah ya Mas ya, kita sambil kerja juga
bisa nih mengaksesnya melalui online? Baik, jadi kawan pajak semuanya untuk mengakses Kortex tentunya harus punya akun Kortex ya. Silahkan akses Kortexnya. Jadi ini case-nya istri tadi ya. Si istri nanti silahkan masuk ke akun Kortex istri, kemudian masuk di menu portal saya, kemudian masuk di perubahan status, kemudian masuk di penetapan wajib pajak nonaktif. Setelah itu, nanti sistem akan menampilkan formulir permohonan. Silakan kawan pajak untuk memilih alasan. Nah, alasan kalau dia si istri ini memilih terpisah, tentunya nanti memilihnya wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif dan memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami. Nah, selanjutnya nanti akan diminta untuk mengupload dokumen pendukung. Kalau case-nya seperti ini berarti nanti silakan bisa upload dokumen seperti buku nikah, KTP, atau KK. Kemudian silakan submit. Nah, nanti prosesnya akan diproses KPP terdaftar. Proses bisnisnya adalah 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja ya. Jadi untuk penonaktifan melalui Kortex nanti kita harus membuat akun di Kortex dulu ya Mas ya. Sebelum kita bisa mensubmit permohonannya seperti itu ya. Dan setelah disubmit, sudah menyampaikan lampirannya juga, kita tinggal tunggu 5 hari ya. Sebenarnya kalau untuk progres permohonan itu juga bisa kita cek di Kortex ya Mas ya? Betul, jadi nanti bisa lihat di My Dokumen ya. Oh, di My Dokumen ya, oke. Nah, lalu, nah ini Mas Heri yang mungkin juga bisa menjadi kekhawatiran ya bagi wajib pajak istri ya. Kalau NPWP istri dinonaktifkan, tapi perusahaan tetap membutuhkan NIK sebagai NPWP untuk membuat bukti potong, itu harus menggunakan NIK siapa? NIK-nya istri atau NIK-nya suami? Karena kalau dulu kan NPWP istri kan sudah dihapus, jadi menggunakan NPWP suami. Gimana tuh Mas? Apa bedanya? Ya, kalau misalkan kawan pajak case ini menggunakan NIK suami, nanti bukti potongnya akan muncul atas nama suami dong. Iya, jadi nanti ada kebingungan gitu ya. Loh, kok ada si nama siapa ini masuk ke sebagai karyawan perusahaan? Padahal itu suami dari istri yang tadi karyawan di situ. Jadi jawabannya untuk case ini silahkan menggunakan NIK istri, bukan milik suami. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita highlight. Jadi syaratnya tentunya istri tadi sudah nonaktif dan untuk NIK istri ini sudah dimasukkan dalam data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Nah, dengan begitu nanti penghasilan istri nanti otomatis akan muncul dalam SPT tahunan suami. Nah, ini ketentuan juga berlaku bagi istri atau anggota keluarga lain yang belum memiliki NPWP. Dan ini perlu dicatat juga bahwa meskipun NPWP non-aktif, istri ini tetap bisa mengakses akun Kortex. Oke, jadi itu dua hal yang berbeda, yang terpisah ya Mas ya. Jadi kalau misalkan akun Kortex itu tetap bisa kita akses karena kan menggunakan user ataupun password gitu ya. Tapi kalau misalkan kewajiban perpajakannya, nah itu yang harus kita lihat apakah dia aktif atau non-aktif tadi. Betul. Ya Mas ya, seperti itu. Jadi kita ini ya masih kita garis bawahi bahwa untuk pemotongan tetap harus menggunakan NIK istri ya. Betul. Bukan menggunakan NIK suaminya. Seperti itu ya Mas ya. Selama tadi dua hal yang sudah dilakukan ya, dinonaktifkan lalu masukkan ke daftar unit keluarga suami di Kortex ya. Kita sudah banyak membahas ya Mas Heri, yang tadi sudah disampaikan juga Mas Heri tentang data unit keluarga. Nah, sebenarnya data unit keluarga itu apa sih Mas? Baik, jadi data unit keluarga ini kalau kawan pajak sering mengetahui ya, biasanya bisa dibilang Family Tax Unit gitu ya, FTO. Jadi data unit keluarga ini ada di ketentuan bahasa di ketentuan peraturan perpajakan kita gitu. Bisa juga disebut disingkat DUK. Ini apa? Ini adalah daftar anggota keluarga yang menjadi dasar administrasi perpajakan. Jadi data ini nanti menentukan siapa kepala keluarga pajaknya, kemudian siapa yang menjadi tanggungan dan dasar perhitungan PTKP. Jadi nanti penggabungan pajak suami istri ini hanya dapat dilakukan jika si istri dan anak atau anggota keluarga ini sudah tercantum dalam DUK suami, seperti itu. Oke, jadi penggabungannya itu
bisa jadi penggabungan pelaporan gitu ya Mas ya. Itu bisa dilakukan melalui pelaporan SPT suami dengan syarat ya tadi data unit keluarganya sudah harus diupdate ya. Yes. Mungkin kalau misalkan di Dukcapil kita kenalnya kartu keluarga, kalau di administrasi perpajakan kita kenalnya data unit keluarga ya. Betul. Dan ini juga masih terhubung ya Mas ya dengan nomor kartu keluarga yang ada di Dukcapil ya. Ya, terhubung, tapi nanti bisa diedit, ditambahkan seperti itu. Oke, jadi kawan pajak terutama untuk ini ya, kawan pajak yang bertindak sebagai suami ya, harus memastikan kartu keluarga yang ada di profil Korteksnya itu sudah yang paling update ya. Jadi sehingga nanti ketika sudah disinkronkan dengan data Dukcapil, nah data istri dan tanggungan yang lain misalkan anak ataupun orang tuanya itu, nah itu sudah bisa langsung masuk ke data unit keluarga di Korteks gitu ya Mas ya? Jadi nanti data unit keluarga itu defaultnya dari kakak si suami, tapi misalkan dia mau menambahkan untuk anggota keluarga lain, misalkan orang tua gitu, yang kakaknya berbeda, itu bisa. Oh oke, bisa ya. Ternyata sangat ini ya Mas, sangat fleksibel atau luas ya, sesuai dengan kebutuhan perpajakan si wajib pajak. Oke. Nah lalu bagaimana Mas cara menambahkan NIK istri tadi ke akun suaminya, ke data unit keluarganya itu? Baik, jadi kalau misalkan si istri tadi datanya ternyata belum masuk di akun Korteks suami, nanti silahkan masuk di masuk di Korteks suami ya. Jadi nanti silahkan masuk di akun Korteks suami, kemudian buka profil saya, kemudian masuk di informasi umum. Nah, di situ nanti ada edit ya. Menu edit silakan diklik. Kemudian di situ tambahkan nik istri pada bagian unit pajak keluarga. Di situ. Nanti silahkan dilengkapi datanya. Dan perlu dipastikan bahwa status istri adalah tanggungan. Nah, itu nanti bisa diedit di situ. Kemudian centang pernyataan dan klik submit. Nah, untuk proses ini tidak membutuhkan approval dari petugas pajak ya. Jadi langsung dari wajib pajak ketika tersubmit by system, maka berarti untuk proses perubahan DUK atau data unit keluarga ini sudah berhasil. Oke, jadi untuk penambahan NIK istri ini termasuk perubahan data yang tidak perlu approval ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke case yang berikutnya ya, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk istri yang kewajiban pajaknya bergabung dengan suami, apakah harus mengakses Korteks juga atau ya sebenarnya bisa saja dia tidak perlu mengakses Korteks, itu gimana Mas? Jadi memang, jadi kalau misalkan si istri yang NPWP-nya digabung, berarti kan dia secara kewajiban perpajakan untuk SP tahunan nggak ada ya. Tapi bisa jadi dia ada kepentingan lain gitu. Misalkan dia sebagai punya role akses di perusahaan sebagai admin tax, sebagai direktur yang harus tanda tangan SPT, kemudian untuk tanda tangan faktur atau dokumen perpajakan lainnya. Jadi dia kan harus bisa akses Korteks. Nah, ini dimungkinkan secara ketentuan. Jadi istri ini tetap bisa mengakses Korteks. Nah, kalau misalnya kondisinya yang pertama, jika NIK istri ini belum masuk ke DUK suami, nanti prosedurnya adalah setelah akses laman Korteks dcp.pajak.go.id, nanti di situ akan ada menu tampilan utama login. Nah, di situ ada pilihan menu-menu, silakan pilih daftar di sini. Kemudian masuk dan milih hanya registrasi. Proses ini nanti akan membuat akun tanpa menjadikan NIK-nya sebagai NPP. Jadi tetap nonaktif dan tetap digabung dengan suami. Kemudian kalau misalnya kondisinya NIK istri sudah masuk DUK suami, nanti tentunya yang pertama silahkan akses laman Korteks dcp.pajak.go.id. Nanti silahkan memilih menu aktivasi akun wajib pajak untuk membuat akses login sendiri. Maka setelah punya akun ini, nanti dapat digunakan untuk menandatangani faktur, bukti potong, bukti pungut, dan SPT pada jabatannya nanti yang di perusahaan bila diperlukan. Oke, jadi sebenarnya untuk wanita kawin yang pelaporannya digabungkan dengan suami itu tidak
kehilangan ini ya Mas, maksudnya kayak kehilangan haknya untuk misalkan menyelesaikan administrasi perpajakan yang berhubungan dengan role-nya dia gitu ya di suatu perusahaan ataupun di kantornya seperti itu. Jadi seperti itu. Karena ternyata di Cortex juga diberikan beberapa pilihan gitu ya, misalkan hanya registrasi tadi supaya bisa masuk ke Cortex tapi tidak perlu mengaktifkan NIK-nya sebagai NPWP atau misalkan hanya ketika sudah masuk ke dalam Duk Suami berarti dia tinggal membuat akun Cortex-nya saja, seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Dan semuanya itu ketika kita sudah bisa memiliki akses ke Cortex, nah kita sudah bisa menjalankan role kita sebagai peneretangan faktur ataupun SPT, seperti itu Mas ya. Betul. Sesuai dengan jabatannya di perusahaan. Betul. Oke. Ya, baik kawan pajak, pembahasan kita hari ini sudah sangat lengkap dan juga tadi penjelasan Mas Heri juga mudah dipahami. Nah mungkin bagi wajib pajak ataupun kawan pajak yang masih mau mengeksplor ya terkait dengan materi NPWP keluarga dan NPWP suami, kawan pajak bisa mengakses Cortexpedia ya Mas ya. Cortexpedia di situ sudah dibuat nih informasi per klasternya ya, mungkin mulai dari pengaktifan akun ataupun pengaktifan akun Cortex, NPWP, NIK sebagai NPWP ataupun juga terkait dengan pelaporan SPT. Nah jadi sekarang sumber untuk belajar terkait dengan Cortex sudah banyak ya Mas ya? Gitu. Sudah lengkap. Nah jadi kawan pajak bisa mengakses pajak.go.id ataupun juga langsung googling aja Cortexpedia untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah terima kasih Mas Heri atas penjelasannya hari ini. Terima kasih Kak Esther, terima kasih kawan pajak. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga kawan pajak kami mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan Siniar 310 hari ini. Untuk pendalaman materi terkait dengan NPWP keluarga dan NPWP istri ini silakan kawan pajak mungkin bisa membaca terkait dengan Per 07 tahun 2025 tentang ketentuan NPWP ataupun juga Cortexpedia untuk panduan penggunaan aplikasi Cortex-nya. Tetap update informasi perpajakan kawan pajak, tetap patuh dan tetap semangat membangun negeri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.